Yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi. Oke, bersama gue Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Nah guys, kali ini gue cukup bangga nih. Akhirnya gue kedatangan seorang guru gue. Waktu gue masih newbie ya, masih ijo nih, makanya temanya agak ijo-ijo. Karena dulu tuh gue tuh masih newbie banget sekitar tahun 2013. Waktu itu gue ikut sebuah komunitas Depok Fotografi, dan di sana tuh ada namanya Kejar 4 atau kelompok belajar angkatan keempat. Nah, gue salah satu muridnya. Nah, beliau ini adalah salah satu guru yang ngajarin gue tentang fotografi, yang sampai akhirnya gue bisa kayak gini kan, bisa membuat sesuatu karya yang macem-macem. Gue bahkan bisa ke luar negeri, kemana-mana, itu berkat guru-guru di Kejar 4 Depok Fotografi. Oke, kita panggil nih Bang Didi Martaditya. Silakan masuk, Bang. Salim dulu kalau sama Bapak Guru nih. Alhamdulillah nih disamperin nih Bang Didi nih. Ya diundang. Oh, diundang ya. Samperin lah kalau diundang. Oke, sehat Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih terus berkarya pastinya nih. Masih di bidang fotografi juga. Malu gue kalau dibilang fotografer juga, soalnya ada studio. Oh, ada studio juga. Oke nih Bang, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang perjalanan lu dari yang pastinya walaupun lu seorang guru, tapi pastinya kan lu juga pernah jadi seorang murid kan ya. Oh iya, nah, jelas dong. Sebelum kita ngobrol jauh kayak gitu, boleh nih Bang jelasin nih ke teman-teman PKL di sini sama yang nonton, lo profesinya apa, terus juga lo punya usaha apa mungkin di bidang fotografi tuh Bang? Oh iya, oke. Ya sebelumnya terima kasih ya udah ngundang gitu kan di apa sih namanya nih? Podcast Nubi Sabi. Podcast Nubi Sabi. Kru-krunya kayaknya biarpun PKL tapi skillnya udah lumayan lah ya. Lumayan. Karena diomelin terus Bang. Diomelin terus ya, harus kayak gitu lah. Beneran gitu sih. Ya? Gue juga ada PKL di studio. Biasanya gue targetin. Awal-awal tuh jangan megang alat aja. Oh. Nyapu, ngepel. Oh, langsung kayak gitu? Oh, itu dulu. Itu dulu ya, nggak boleh langsung megang alat? Jangan. Oke. Bersyukur kalian megang alat bersih langsung. Walaupun sama juga gue suruh bersih-bersih juga sih. Tapi ada dua sekarang yang PKL tuh jadi in-house. Oh, mantap tuh ya. Berarti emang skillnya tuh oke ya? Iya, emang menonjol lah dari yang teman-teman. Oke, itu sahabat tadi ya. Ini profesi lo apa? Profesi. Bidangnya apa? Sekarang sih lebih nyaman dibilang pengusaha ya. Wih, pengusaha. Oke. Kalau fotografer kayaknya gue udah lama nggak moto komersil. Oh, udah lama. Udah lama foto komersil. gitu. Karena kan waktu lo pas ngajar itu kan karya-karya lo kebanyakan di still life gitu ya, foto-foto studio gitu kan, produk gitu. 2015 gue berhenti total tuh. Oh, 2015. Lah nggak jauh dong ya? Enggak, sorry. 14 ya? 14. Iya, nah, habis dia udah ngajar itu. Kejar 5 tuh gue nggak terlalu terlibat ya. Sampai terakhir 8 ya. 2 tahun tuh gue udah gue jual-jualin juga alat. Oh, sampai jual-jualin. Padahal kan industrinya lagi menarik-menariknya tuh. Banget. Cuman ada yang lebih menarik. Oh, ada yang lebih menarik. Menarik ya. Oke, terus ya itu ya, sekarang profesi ada studio foto. Oh, ada tetap, studio. Di mana tuh alamatnya, Di Bang? BJ Depok. Oh, di BJ Depok. Enggak apa ini. Enggak apa-apa, sebut aja santai. 53 studio. 53 studio. Mantap tuh. Lebih ke arah foto keluarga, foto wisuda. Foto wisuda. Oke, private juga mungkin kali ya? Belum. Oh, enggak? Enggak. Oh, jadi emang wedding belum lah. Oke. Wedding yang bersangkutan dengan wedding udah 3 tahun ini sih nggak terlalu gue jual. Lebih family, fokus ke family, wisuda gitu ke ya? wisuda. Oke. Produk juga kadang-kadang kayak gitu. Baru 3 tahun sih kalau 53 studio ya. Ini tahun ketiga nih, Agustus apa September sebentar lagi. Itu ada 2 lantai ya kalau nggak salah ya? Ada 2 lantai, ada 2 studio. Studio 1, studio 2. Ya cukup luas lah. Kalau ini kan panjang ya, kalau gua kotak tuh 7,5 kali 7,5. Oke, mantap nih. Tadi juga gua ngobrol-ngobrol banyak dikasih tips-tips nih tentang studio nih. Makasih banyak nih. Jadi gimana Bang kalau buat AC-nya biar lebih berasa tadi kata lo ditambahin apa nih, tuh? aluminium foil ya tadi ya. Gua sampai lupa tuh apa gitu nah. Lu sebutin satu gitu. Dikasih aluminium foil. Nah, itu juga dari tips dari temen gua yang apa namanya? Dia di bidang
building lah gitu, Oh, building construction oke, gitu. ah. Itu insya Allah tuh sih ngaruh banget. Oh, sih. ngaruh ya. Oke, soalnya kan AC ini kurang berasa nih ya. Kasihan hasil 1 PK ya. Ih, 1,5 malah. 1,5. nih. 2 PK sharp udah deh nendang deh tuh. Oh, oke, ntar gue coba nih. Spesifik Satu lagi, gue emang mereknya. rencana pengen Mereknya tambahin Sharp satu lagi nih. Oke. Sharp kalau juga dibilangin tukang AC tuh. Oh, malah Sharp, bukan Daikin. Ya Daikin merek doang sih. Merek doang. Ini gue diprotes sama. Gak apa, namanya kan juga Tapi ini kalau testimoni gitu kan. kalau dingin terus anginnya nendang banget tuh Sharp. Oke, nanti kita ngobrol lebih jauh lagi tentang AC di podcast berikutnya. Sekarang kita ngobrol ini, Bang. Iya. Oke, teman-teman udah pada Sejarah tahu sekarang gitu lo ya. fotografer, lo punya studio. Nah, awal mulanya gimana nih, Bang, sampai lo bisa jadi Terjun punya di- studio tuh, sampai lo kenal kamera tuh dari umur berapa tuh emang? Oh, kenal kameranya dulu ya. Ya, 2002 ya. 2002. Itu megang saat itu kamera lo umur pertama. berapa? Wih, SMA 9 Udah kuliah kali ya? udah kuliah. Iya, gue lulus SMA 2002. Lo kan seumuran abang gue ya? Iya, Berarti udah lo kuliah. kuliah. Udah kuliah, heeh. Kuliahnya fotografi apa bukan? Bukan, belum. Kuliahnya apa? Perhotelan waktu itu. Oh, perhotelan. Dua kali Oke. gue perhotelan. Oke. Perhotelan. Jadi lulus SMA sempet kuliah perhotelan ya kan. Sahid apa-apa? Di Australia di Sydney. Ih, mantap. 2 nih. tahun, 2 Sultan tahun. ternyata. Oh, ya di sana gembel-gembel juga ya. Oke. Jadi lulus SMA langsung ke Australia. Iya ya, berapa bulan kemudian lah gitu. Oke. Waktu Itu S1 Bang apa D3? Jatuhnya. di sana tuh D3. D3. Oke. Terus Nggak kelar gue. oh, enggak kelar. Nggak kelar. 2 Udah jauh-jauh ke Australia Nggak metal kelar. juga lo ya. Nggak kelar terus dibalikin ke sini disuruh kuliah lagi, Hah. masuk Trisakti. Jurusan? Perhotelan lagi. Lah, kok bisa? Kenapa Bang? Udah kalian kuliah di sono. Yang jurusan gue mau ditolak mulu sama sponsor, sama Oh, bokap. ada penjurusannya lagi gitu. Enggak, gue tadinya mau masuk musik. Oh, mau masuk musik. Nah, Gue terus? udah biasalah waktu itu kan IKJ ya. Nah, terus? Wah, kayaknya emang nggak direstuin lah gitu. Hmm. Mau apaan lah waktu itu tahun 99 kuliah musik yang seni-seni gitu nggak ada masa depannya lah. Iya. Dulu pikirannya Iya, kayak gitu. pikirannya. Orang tua gitu. Terus? Kan. Wah, gue tetap ngotot. Akhirnya ya udah ada kesempatan ke sana keluar tapi di bidang yang nggak gua ngerti sama sekali. Oh, jadi emang Akhirnya kan gue ngikut orang tua gitu galau. perhotelan. Gue cuma Cukup. ngambil udah pengalamannya aja coba deh gitu. Walaupun bidang bener berantakan. Oke. Bolos ya kan. Waktu itu di asrama kan gue Ah. sampai kepala sekolah tuh ya gue disamperin ke kamar gue. Oh, serius? Iya, ditelepon suruh balik. Terus dipanggil ke ruang kepala sekolah gitu kan. Alasan gue harus kerja karena kalau nggak kerja gue nggak bayaran, kalau nggak bayaran gue nggak bisa kuliah. Dia bilang kayak gitu. Oke, terus? Ya udah akhirnya sebenarnya dibolehin sih sama kepala sekolah. Jadi waktu itu gue mau ke tingkat selanjutnya tuh. Kan harus bayar lagi ya, kayak uang pangkalnya atau apalah gitu ya. Gue udah megang sih sebenarnya, tapi alasan gue kayak gitu, gue nggak punya duit, gue harus kerja gitu kan. Padahal ya emang karena lu kurang tertarik aja tertarik kuliah. aja. Terus? Ya udah, akhirnya sih gue milih Pulang. cabut, gue milih Gokil, pulang. padahal di luar negeri, di Australia gitu ya. Oh, gue sempet dengan uang itu, gue sempet mau daftar kuliah jurusan lain. Oh, oke. Cuman udah pada tutup. Oke, Waktu itu jurusan oke. musik. Last oke. minute, gue ya udahlah, gue lanjutin kuliah. Cuman udah pendaftaran udah tutup. Udah tuh sempet lontang-lantung berapa minggu lah. Akhirnya gue kirim semua barang-barang gue ke sini. Gue ke imigrasi kan, visa gue harus ganti kan dari student. Udah nggak bisa karena gue udah nggak kuliah di yang ngeluarin visa itu kan. Terus ditawarin gue, kenapa lu nggak stay aja di sini? Loh, visa gue kan lu cancel.
ada namanya bridging visa. Jadi lo bisa selama lo masih galau-galau di sini, nanti lo pakai bridging aja. Gue udah beli tiket, barang-barang gue udah pada di sana ya kan. Tinggal badan, ya apa? Tinggal badan doang. 2 hari kemudian 2 hari lagi lah gue harus pulang tuh kalau nggak salah. Ya udah, akhirnya ya udahlah pulang. Ya udah pulang sini. Pulang ke Indonesia. Pulang lagi ke sini, tanya mau kuliah lagi apa enggak? Gue bilang sih masih mau gitu kan. Cuman jurusannya tetap lah kayak dulu. Musik. Gitu. Padahal sih nggak jago-jago amat main musik juga. Cuman nggak ada yang ini aja dari sekolah tuh pelajaran-pelajaran formal kayak gitu-gitu tuh nggak ada yang nyangkut lah gitu. Oke. Lo IPA, IPS? IPS. Oh IPS. Oke. IPS. Terus? Dan habis itu ya udah dan gue nggak tahu kenapa waktu itu tuh gue mau kuliah lagi lah dengan jurusan yang sama pula lagi gitu. Gue agak lupa tuh gue agak lupa. Kayaknya kalau nggak kuliah tuh kayaknya gimana gitu waktu itu tuh ya. Akhirnya ya udah masuk lagi kuliah gitu kan. Gue bilang anjir 2 kali gue di perhotelan kayak gini kan. Itu dapat 3 semester. Oh, dapat 3 semester tuh itu kode untuk bahwa lo nggak selesai juga? Nggak selesai juga. Nggak selesai juga. Jangan ditiru. Ya ambil pengalamannya aja lah gitu ya. Jadi semester 1 aman lah gitu. Gue udah tahu basicnya gitu kan. Perhotelan sama kan. Semester 2 udah mau semester 3 tuh gue hampir nggak pernah masuk tuh. Ujiannya gue cuma dateng nungguin temen gue kelar ujian. Udah ikut mainnya aja. Oke. Nah di situ tuh gue kenal fotografi awalnya gitu kan. Kuliah di Sahid itu tuh. Di ini gue Trisakti. Trisakti. Di Bintaro situlah yang. Oh ada Trisakti Bintaro, bukan Trisakti yang. Bukan. Itu. Kayak gitu kan abis itu. Temen ini UKM atau temen kelas? Temen main waktu itu. Temen main. Teman satu kuliah. Enggak. Bukan malah. Bukan. Okay. Jadi waktu itu gue dengar dia udah hobi duluan lah gitu foto kan. Terus gue kontak, gue dipinjemin FM2. Oh masih film tuh ya? Masih film banget dulu. Oke. Dari dipinjemin 2 minggu kalau nggak salah, gue inget 2 minggu tuh. Oh beneran dipinjemin di ini? Nih, gue kira dipinjemin, gitu. Ayo lagi ngobrol gitu, tapi beneran dikasih, pinjem, nih bawa ke rumah gitu. Tapi ya udah modalin film aja. Film sendiri. Berapa film waktu itu? Ingat nggak? Murah 18.000, 20.000, yang 22, kayak gitu. Oke, sekarang mau udah ratusan ya? Udah ratusan ya. BW tuh udah mahal, BW 25 kalau nggak salah. Lupa gue. Terus dipinjemin itu? Udah dipinjemin dan basicnya sebenarnya gue tuh suka seni lukis. Oh basicnya lo ngelukis? Suka penikmat lukisan lah. Oke. Gue nggak bisa ngelukis, gue nggak bisa gambar, tulisan gue aja jelek. Mau so-soan gambar gue nggak bisa. Tapi kalau lihat gambar abstrak gitu ya, terus kalau enggak yang aneh-aneh lah gitu, gue suka tuh. Oke. Nah ini sebelum gue minjem nih ya, sebelum lo minjem, gue apa gitu ya yang turunannya seni lukis gitu kan. Oh foto kali gitu kan. Ya udah. Akhirnya gue kontak tuh temen gue itu yang gue nggak tahu denger dari mana waktu itu gue. Dia udah hobi tuh foto, ya udah. Dia punya beberapa kamera lah. Salah satunya FM2 pinjemin ke gue. Gue pakai 2 minggu. Habis itu gue memutuskan untuk kursus. Oke. Kursus pinjem 2 minggu itu langsung niat kursus. Waktu itu kursus foto. Ada namanya seni jurnal. Di mana tuh bang? Di Tebet. Di Tebet. Tigor Siahaan kalau nggak salah ya. Oh bang Tigor. Tapi bukan Tigor yang ini. Oh ya. beda. Oke. Siahaan apa siapa ya? Kalau ini kan Tigor Lubis ya, bang Tigor Lubis ya. Kalau nggak salah ini Tigor Siahaan. Waktu itu dia juga udah punya nama sih waktu di zaman itu, foto komersial juga gitu kan. Seni jurnal. Masih inget nggak biayanya berapa tuh bang? Zaman dulu belajar kelas film. Berapa ya? 1 jutaan kalau masuknya juga. 1 ini ya, 1 apa namanya? Berapa kali pertemuan tahun gitu ya? 1 tahun. 8 lah. Oh, 2 bulan lah kali ya. Kayak kejar lah waktu itu tuh. Oke, gitu. kejar basic gitu ya. Basic. Gue ikut itu. Film. Dan waktu itu gue doang yang FM2. Yang lain? Yang lain tuh udah, kan dulu bilangnya
manual sama auto ya. Auto itu cuma autofocus aja. Oh, oke. Nah, yang lain tuh udah F100, Iya. F4, F5 ada, terus Canon yang mana lah gitu. Oh, itu pokoknya tingkatannya secara kamera film tuh lebih tinggi lah ya. Iya, Karena karena dia udah tahu ya kamera autofocus. film. Nah, itu Oh, dia udah tuh. autofocus. Itu aja bedanya. Oke. Autofocus udah digital lah. Digitalnya tuh angka-angkanya gitu. Kalau Oh, oke. analog kan sekarang kalau kita nyebut analog tuh kan yang penting bukan digital aja. Kalau dulu analog lebih ini lagi, lebih apa mekanikal lagi ya. Oke. Jadi sama sekali nggak ada digitalnya gitu. Nggak ya? ada. FM2 tuh waktu itu. Oke. Terus? Nah, di seni jurnal gue konsultasi budget gue waktu itu, gue nggak dikasih budget aja pokoknya ya udah lo les beli kamera terserah lo. belinya apa tuh akhirnya? FM2 juga. Oh, sama FM2 juga. Yang pinjemin gue waktu itu ada budget gue 3 juta kalau nggak salah. Oh, waktu itu Pasar dapat baru. 3 juta beli pasar baru. Dapet Second yang jelek. pastinya tuh ya. Second dapet yang tuh, jelek. Dapat tapi dapat lensa gede kan, Tokina waktu itu gue. Tokina Seneng berapa? lah gitu kan. 100 mili apa berapa gocap? 28 Oh, yang yang ini, gitulah, kitnya gitu 2,105 ya? apa Oke. gitu kan. Ternyata rusak. Gitu. Ternyata rusak, habis itu beli lagi gue kalau nggak salah deh. Nah, yang bikin gue semangat waktu itu, walaupun gue pakai analog, pas hunting sama kelas lah gitu ya, udah kayaknya udah akhir pertemuan gitu. Foto gue ada yang di ini banget tuh apa si Bang Tigornya tuh suka banget foto panning gitu. Jadi foto panning. Udah, wih gila lu pakai analog, moto panning, jadinya tuh halus lah gitu ya. Nah tuh gue semangat tuh gitu kan. Atau mobil apa motor? Motor waktu itu motor kan. Jadi kan ya fokusnya juga manual ya kan. Udah habis itu tambah semangat. Kuliah juga udah ya udahlah yang penting masuk aja kan. Ujian juga absen, begitu gua di absen udah gua isi A semua, B semua, C semua, cabut gitu kan. Udah segitu bodo amat segitu bodo amatnya gue, bodo amatnya udah. Tapi terus? abis itu ya gue mikirnya gue harus punya skill foto berarti kan. Kalau enggak ya udahlah, nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Konsekuensinya ya harus punya skill moto. Jalurnya, nah itu dia. Akhirnya konsultasilah gue sama bokap gitu kan. Mengenai kuliah. Gue bilang gue mau cabut lagi. Belum. Gue ini lagi, gue ikut kursus lagi di Darwis. Wih, Darwis sudah buka itu ya? Angkatan 3 kalau nggak salah. Oh, angkatan ketiga, jadi baru-baru tuh. Baru. Oke. Nah, di situ gue udah berapa tuh? Maaf, gue potong. Udah 2 jutaan kalau nggak salah. Masuknya intermediate. Oh, basicnya kan gue di sini jurnal. Intermediate. Dan gue pas masuk situ gue ditanya. Gue bilang gue udah basic. Gurunya portfolio gue. Nah, gurunya itu justru yang gue incer nih ya, bukan Mas Darwisnya. Ada Mas Ferry Ardianto. Okay. Nah, waktu itu gue mulai langganan majalah-majalah foto tuh. Gue lupa namanya tuh, foto apalah gitu. Ada 2 majalah yang populer waktu itu tuh. Bukan populer ya. Populer. Mata Lensa bukan? Bukan. Itu bukan majalah, itu nama acara. Iya, itu Antv ya kalau Antv. Iya benar. Wah, lu nonton juga? Nonton dulu. Malam ya? Itu belum bisa foto tuh. Oh, belum. Cuma nah itu majalah tuh. Nah, karya-karya Mas Ferry lah yang gue lihat gitu kan. Kalau Darwis ya udah tenar lah. Gitu. Cuman Mas Ferry ini still life-nya canggih, streetnya oke gitu kan. Nah, pas pertemuan berapa dia ngajar tuh. Wah, gue seneng banget. Kayak ketemu idola lah gitu kan. Udah gua ambil ilmunya, gua ngobrol, gua bilang, "Mas, gua kenal lo nih Mas dari majalah gitu." Bawa majalahnya. Nih karya-karya lo. Segitunya tuh kayak gitu. Di zaman dulu kayak gitu kali ya. Iya. Nggak tau malu gitu kan. Terus udah kan abis itu udah. Nah, mulai tuh gue ya udah deh, lu kayaknya serius nih, kata bokap. Dibeliin gue kamera akhirnya. Dibeliin lagi. Dibeliin. Kalau dulu beli sendiri. Oh, yang Nikon FM2 beli sendiri itu. Oh, ini sendiri. Sekarang ini dibeliin. Apa tuh? Nikon juga F100. Tapi ya itu udah auto ya, fokusnya udah auto, udah kenceng. Kalau sekarang tuh kalau high end-nya
ini di bawahnya 1 lah gitu. Itu baru atau second? Baru. Berapa tuh zaman dulu? Body udah 11 juta. Wih, body 11 juta. Manual ya? Manual. Analog ya maksudnya. Iya. Kamera film ya 11 juta. 2000 udah 3 kalau nggak salah. 2003. Oke. Terus habis dibeliin FM 100. Udah tuh gue ke Darwis kan, les Darwis. Nah, di tengah jalan gue inget banget kata-kata bokap tuh. Ini gue beliin, tapi kuliah lu jangan ditinggal ya. Dalam hati gue, wah, padahal gue udah punya niat. Ya udah deh, gue bilang iya aja dulu deh, daripada nggak dibeliin kan. Cabut, ya? Gue inget banget tuh, udah mau sampai pasar baru, bokap gue ngomong gitu tuh. Gue di belakang kan, ya bokap gue di depan gue gitu ya. Terus dia nengok gitu, inget ya gitu. Ini gue beliin, tapi kuliah jangan lu tinggal gitu. Iya, siap dalam hati. Gila, beban. Gue ngomong gitu kan. Terus udah akhirnya beli, gue les beberapa lama kemudian lah gitu gue udahinnya. Udah tuh kuliah kan udah mulai udah deh kan, udah gue tinggalin kayak gitu. Diisi A doang tadi. Iya, absen aja terus A doang gitu. 5 menit 10 menit lah. Ujian. Nah, abis itu ngomonglah gue ke bokap gitu kan. Jujur gitu kan. Gue mau cabut dari ini gitu kan. Gila, seminggu gue didiemin. Pas lagi apa? Seminggu ngomongnya lagi apa tuh? Bokap gue lagi nonton TV. Lagi nonton TV. Gue di atas kan kamar malam tuh, abis Isya lah kalau nggak salah. Aduh gila, di kamar gue udah uring-uringan. Daripada tapi abis itu gimana ya? Daripada nggak jelas juga ya. Udah gue nekat duduk sebelahnya gitu, terus sambil sosokan ikut nonton gitu kan, terus gue ngomong nggak ngelihat gitu. Gue kayaknya mau cabut kuliah nih. Coba kapan? Gila, dia bilang kayak apa, sambar geledek di siang bolong ya gitu, sambil berdiri cabut masuk kamar. Udah tuh gue seminggu, gue inget seminggu pas gue didiemin dicuekin. Terus udah lah, lu mau ngapa-ngapain udah terserah lo kan. Udah akhirnya ini agak-agak melankolis juga nih akhirnya kan. Ya udah akhirnya seminggu kemudian gue lagi di kamar, bokap ngetok. Nyamperin bokap ya? Gitu kan. Udah ngobrol lah di situ. Terus rencana lo apa gitu. Ya udah gue mau serius di fotografi gitu. Nah, itu gue cari tahu tuh tentang foto ya, sampai ke bisnisnya lah gitu ya. Intinya bisa dijadikan profesi, gitu, nggak cuman hobi. Nah, pas banget tuh bokap nanya, terus apa? Ya udah, boleh silahkan, tapi kuliah yang ini kan udah semester 3 ya, nilainya harus tetap bagus, karena 2 semester itu gue bagus, tetap lah, apa sih, IP ya? IP. Yang 3 ini harus bagus. Gue bilang, ya nggak mungkin dong, ujian aja gue tinggalin. Udah pasti jelek. Terus bokap gue kecewa lagi tuh pas itu tuh. Pas nanya, mana ujian lo? Ini, wah kan apa gue bilang gitu, ini yang gue nggak suka gitu. Dia bilang. Akhirnya udahlah, udah yang itu udah. Habis itu boleh gue lanjutin foto, tapi harus kuliah. Gue waktu itu milih isi Jogja, Trisakti itu last minute. Ternyata pas lihat-lihat ada di Trisakti S1. D3 gue nggak boleh. Jurusan apa tuh? Fotografi. Oh, fotografi. Okay. Seni rupa ya, seni rupa dan desain. Jurusannya fotografi. Ya udah, abis itu 2003 gue daftar 4 tahun kuliah di situ. Trisakti itu. Trisakti. Oh, jadi ini kuliah ketiga nih. Kuliah ketiga. Baru yang jurusan sesuai dengan hati itu ya. Sesuai lah. Waktu itu ya sesuai itu niat gue kan. Syaratnya S1 udah ya kan. Iya, S1. Kedua ya udah rajin, nilai jangan mentang-mentang lu kuliah apa ya, seni gitu ya. Cuman berantakan juga. Ya tanggung jawab lah. Gue selesain 4 tahun pas gitu ya. Terus wisuda, bokap nyokap gue duduk di antara mahasiswa terbaik waktu itu gitu kan. Mantap. Dan udah habis itu lanjutlah gue cari cuan lah di foto gitu kan. Tahun berapa? Berarti lulusnya 2006 kali? 2007 lulus. 2007 tuh lulus. 2005 semester 5 tuh 2000 berapa ya? Gue lupa tuh. Sebenarnya tuh galau tuh. Tuh mau cabut lagi. Gue mau cabut waktu itu. Karena udah nyari duit. Oh, udah foto? Udah. Nyari duitnya dari mana?
wedding. Oh, udah weddingan lo? Udah. Pakai film? Film. Wih, gokil. Film waktu itu gue inget kamera gue lagi error ya. Jadi setiap jepret gue mesti off, on lagi, jepret, off, on lagi. Oh, segitunya. Sampai segitunya tuh. Dan sekarang kan kalau moto di gang-gang, di apa kan di viral-viralin tuh ya. Nah, gue dulu kayak gitu. Yang maju mundur kena gitu ya, pakai lensa yang anjir kurang wide. Lensanya apa? Itu 28 Oh, masih Tokina itu? 105 enggak, udah Nikon. Udah Nikon 28 105 kalau nggak Tapi salah. tetap lensa zoom, nggak ganti fix loh gitu. Enggak. Oke. Enggak. Belum ada. Oke. Itu lama tuh gue lensa itu, lama. Udah dan nggak tahu deh, pada tahu nggak tuh kan dibayar per roll gitu. Nggak kenal mereka. Nggak tahu ya, Zaman dibayar per roll. Per roll gue, dibayar 3 per roll. Berapa? Wah, gue lupa nilainya. 500.000 mungkin ya? Mungkin 500.000. 3 roll. 3 roll. Modal rollnya tadi 20 ribuan apa gocap? 20.000 lah ya. Oke. 3 berarti 60. Oke. Adalah lebih-lebih waktu itu mungkin 300-an ya. Udah ya kan. Nggak termasuk nyetak kan itu? Udah. Sama nyetakin juga? Udah. Nggak nyampe 300 juga kayaknya, untung. Iya. Kalau sama nyetak juga lumayan. Udah sama nyetak. Oh, udah sama nyetak. Udah gitu. nyetak. Oke. 500, 600. Gue kira kalau yang roll itu roll doang, nyetak beda lagi, termasuk nyetak gitu loh. Termasuk nyetak. Ini. Termasuk nyetak. Cuman kan satu album ya. Hmm. Cetakan berapa puluh sih paling waktu itu. Itu terus pre-wed. Gue inget banget waktu itu dapat kliennya baik banget ya. Saking baiknya waktu fotonya gagal, gue yang stres. Gagal kan setelahnya ya, karena pakai film ya. Iya. Jadi waktu itu previewnya kan dulu dicetak namanya test print ya, gue lupa. Kontak print. Jadi 8R 34 baris gitu tuh. Ya kan 36 gambar frame. Udah dipilih tuh, gue ingat banget ada 5 kalau waktu itu, kalau nggak salah 5 roll. Motonya salah satu fotonya di Sentul, sama di Tanah Baru ya, dua lokasi kalau nggak salah. Hitam putih, BW tuh. Udah cetak itu, kita ketemuan, mereka pilih ya kan. Kecil-kecil segini lah fotonya nih, segini-gini kan. Dan itu sih harusnya pakai kaca pembesar. Ini ya udah enggak kan. Udah pilih, udah cetak gede tuh. Waktu itu enggak lah, 30-40 lah. Begitu dicetak, out focus. Fokusnya nyata. Fokusnya miss fokus ya. gitu kan, miss fokus. Aduh gila gitu. Itu salah satu inilah apa foto terbaiknya lah gitu kan. Wah gila, gue bilang ya udah, mau gimana lagi kalau nggak dibilangin kan. Serem ya zaman dulu ya. Wah itu deg-degan banget satu malaman tuh. Akhirnya besoknya gue putusin, gue nggak datang. Gue nyuruh asisten gue untuk nganterin itu. Tapi gue yang bilang, Mas maaf gini fotonya ini. Oh yaudah nggak apa-apa. Begitu dia bilang ya udah nggak apa-apa, kita pilih lagi aja. Gue seneng tapi gue tetap nggak berani datang. Akhirnya temen gue asisten gue waktu itu ketemuan lagi, milih, gue kasih bonus. Jadi satu lagi jadi 2 pilihan. Total berapa gue lupa. Akhirnya lebih dapat ekstra bonus satu gitu kan. Nah dari situ ya makin ini sih nggak jadi down lah gitu ya. Gue pikir wah fotografi itu susah bla bla macam, nggak makin kayak gitu. Justru gue makin semangat gitu kan, tertantang gitu kan. Dan nggak ada apa ya, justru zaman film itu tuh bener-bener skillful banget ya. Iya. Ngitung. Fotografi tuh ngitung gitu. Stop, 1 stop, 2 stop. Kalau nggak tahu deh, pada belajar nggak deh kayak gitu. Jangan kan mereka bang, gue jujur aja gue yang 1 stop, 2 stop aja belum terlalu nguasain. Iya kan, coba deh, lu gue kasih umpamanya ya, soal gitu ya. Motret normal nih, dapatnya pakai ISO 100, diafragma 8, speed 125 gitu umpamanya. Nah, itu kan normal tuh. Terus kalau umpamanya gue bilang, coba deh dibikin 1 stop, naikin semua gitu. Nah, itu apa yang naik, apa yang turun tuh. Iya, kan ada kan gitu aja kan? gue nggak terlalu paham. Iya kan? Nah, makanya sekarang kalau dulu kan motret
nggak bisa sekali gitu. Kecuali kalau nyetrit ya kan momen ya. Tapi kalau apapun minimal tuh 3. Normal, under, over 1. Oke. Harus begitu biar aman begitu. ya. Nah, nanti diberesinnya pas nyetak. Itu juga dimonitor. Nah, bisa dicetakan kalau waktu gua nyuci sendiri yang BW bisa pas lagi ini ngedevelop si film. Itu 4 tahun ya. Kamar gelap tuh. Jadi wah ngotok banget waktu itu tuh. Oke. Cuman ya itu mahal sebenarnya sih analog tuh. Kayak sekarang kan kamera berapa body 11 juta udah dapat kan, udah mid dah. Iya. Lensa ini. Udah tinggal jepret masukin komputer. Gak perlu takut salah lagi kan. Semua langsung Dulu tampil. udah harganya segitu, beli film, nyuci, nyetak. Dengan resiko salah banyak banget gitu kan. Wah, udah habis itu kuliah 4 tahun, begitu mau lulus. Oh iya, waktu itu ini semester 5 ya. Semester 5 udah mulai lah gue cari-cari job tuh, wedding. Salah satunya yang tadi itu ya. Terus galau lagi tuh mau cabut. Mau berhenti kuliah karena gue pikir gue udah dapat semuanya. Gitu. Terus mikir-mikir lagi, tapi gue udah ada janji ya sama bokap gue gitu ya. Harus untuk yang ketiga kalinya nih. Masa gila gue ngecewain sampai ketiga kalinya, anak apaan gitu kan. Ya udah. Iya, gila berdosa banget gak sih? Gagarnya ada satu yang bikin gue waktu semester 3 2004 lah, 2004 ya. 2004 abang lo kenal tuh si Adit tuh, anak Prancis ya, UI. Tuh dia pindahan dari UI masuk Trisakti 2004, langsung akrab tuh gue, terus sama dosen gue, kita berdua diajak ke rumah fotografer fine art, Niko almarhum ya, Niko Darmajungen. Itu fine art tuh, dan kebetulan ya idola kita semua lah gitu. Ngobrol sama dia jam-jaman, keluar dari situ, wah itu udah mindset tentang fotografi tuh kayak apa ya, kalau soalnya dia bilang gini, gue kalau moto bagus tuh gue harus depresi. Foto bagus harus depresi. Jadi dia nggak kurang dari 10 tahun, dia cuma moto besi baja dalam bentuk apapun. Lempengan, apapun lah, besi baja. Dia lama di luar negeri ya, kalau nggak salah, di Jerman apa Belanda tuh, gue lupa. Habis itu balik ke Indonesia tuh tahun 93-an, 94, itu ngebawa tren baru lah di dunia fotografi Indonesia. Selama di sana, itu nggak kurang dari 10 tahun, dia moto itu tuh besi baja yang nggak tahu, wah bentuknya tuh udah aneh-aneh lah. Yang dan nyetak itu gede-gede di rumahnya tuh ya. Tapi dia ada pasarnya tuh, Bang? Di sana banyak. Di sana kan pameran-pameran. Oke. Dia hidupnya kayak gitu, pameran, lomba-lomba. Sampai dia bilang, gue kalau mau ikut lomba, gue udah tahu gue udah juara nih pasti, gitu. Dan benar, dikasih lihat sama dia award-awardnya gitu ya, diikut ini. Ada Instagram atau apa tuh? Walaupun udah meninggal tapi ada Niko Darmajungen, kalau nggak salah nggak. Niko Darmajulian. Jungen. Jungen, Niko Darmajungen. Nikonya NICO. Oh, CH. Niko Darmajungen gitu. Nah, waktu 2002 2003 tuh gue juga udah suka tuh karena dia fine art tuh. Terus ke pamerannya dia. Sejak gue ngeliat pameran, gue udah tahu gue tugas akhir gue bakalan begini nih gitu. Jadi gue simpen hampir selama 3 tahun tuh istilahnya konsep kayak gitu. Udah begitu mau lulus, konsultasi sama dosen-dosen pembimbing mau bikin apa. Di situ gue dikasih pilihan sama salah satu dosen ya. Lu mau jadi Trisakti atau mau jadi diri lo? Maksudnya apa tuh? Dia bilang kalau jadi Trisakti kayak gimana, jadi diri gue kayak gimana gitu kan.
kalau dari jadi Trisakti, ya udah tugas akhir lo aman-aman aja, foto produk yang bening-bening itu kan, yang clean shot, makanan, fashion yang majalah gitu kan. Tapi kalau lo mau jadi diri lo, ya udah foto apa yang lo mau gitu kan. Udah akhirnya gue karena tadi kan udah waktu 3 tahun gue simpen ya konsep itu. Akhirnya gue putusin ya udah gue bikin apa yang gue mau lah gitu kan. Nah, dapat dosen pembimbingnya Mas Ferry Ardianto. Jadi beliau tuh yang tadi yang ngajarin itu. Iya. Yang di Darwis itu. Akhirnya ketemu di Trisakti. Wah iya tuh harus gue ceritain tuh. Mas Ferry ini mudah-mudahan nonton nih Mas Ferry. Jadi waktu masuk Trisakti, gue ngeliat kan, wah gila, dia tuh dosen, udah bukan tamu sih bang, dosen tetap lah gue liat. Kalau Darwis Triadi dosen tamu, gitu. Mas Darwis, kalau Mas Ferry dosen tetap. Gue bilang, wah gue harus jadi murid dia, gue bilang. Udah tuh, tapi dapat dia tuh semester tingkat 2 ya kalau nggak salah ya. Baru studio, foto studio ya. Ada yang tahu large format nggak? Wah. Nah, ada yang tahu deh. Dia udah di studio pakai kamera yang large format, yang gede. Yang kalau mulai itu kita rakit dulu. Oh itu gila. Itu filmnya segede apa bang? Biar mereka kebayang. Filmnya tangan deh, pakai tangan. Hampir segini lah. Oh segede gitu filmnya tuh ya? Oke. Ya, dia agak kotak ya kalau nggak salah segitu deh. Kayak ini sih, kayak apa namanya? Polaroid ya. Kayak gitu tuh. Dia bisa pakai roll, medium format, dia juga tergantung backnya. Nah, untungnya orangnya Mas Ferry itu baik. Cuman mata kuliahnya aja yang ribet. Apa tuh? Yaitu kemungkinan untuk nggak lulusnya tuh sebenarnya secara teknis gede banget. Cuman karena dia memaklumi ya, gitu akhirnya ya udah lo asal kelihatan niat aja, lulus deh. Apa mata kuliahnya? Produk. Oh foto produk. Foto produk, tapi ya pakai itu large format. Gitu kan. Ujiannya dua orang ya, kan waktu itu kameranya ada 2. Kita milih waktu itu kayak undian, yang ngambil dapat produk apa, foto gitu kan, dikasih waktu kalau nggak salah 1 jam. Startnya itu ngerakit. Oh dari awal ngerakit kameranya, jadi tesnya itu. Lampu copot-copotin semuanya, kamera juga dicopotin, simpen di meja, udah 1 jam tek rakit. Set. Ngerakitnya aja tuh bisa setengah jam lah. Kalau yang apa sih bahannya? Kayu, plastik atau besi-besi sih banyak. Besi lah. Sama kayak ini, kayak akcordion itu tuh. Oh iya, kayak akcordion gitu. Itu untuk fokusnya aja lu bisa, kamera tuh bisa bentuknya aneh gitu. Gila bener-bener. Bentuknya tuh lensanya tuh nggak mesti ke depan gitu ya. Kadang-kadang mesti begini, tilt swing gitulah. Oke. Itu temen gue ada tuh waktu gue, ini kocak banget ya. Dia masuk duluan ya. Udah kita lagi ngobrol waktu itu di teras, tiba-tiba dia tuh cuman 15 menit lah, ditinggalin. Menurut yang temen gue satu masuk bareng dia tuh, dia gitu, udahlah gue nggak bisa. Gue ngomongnya tuh gimana ya? Nyerah apa ya? Gitu. Udahlah gitulah pokoknya kayak, udahlah gitu, udah keluar aja. Nah, yang kayak gitu tuh yang Mas Ferry nggak lulusin gitu. Oh, oke. Karena usahanya kan nggak ada ya. Tapi kalau udah usaha, hasilnya kayak gimana, insya Allah lulus gitu kan. Nah, kebayang sih susahnya tuh kayak itu fokusnya ya, nyari fokusnya. Begitu udah jepret, lu tau nggak? Ini di sini ya, umpamanya ya. Ini media filmnya ya. Filmnya. Itu gambarnya bisa di pojok sini. Nggak mesti, nggak tiba-tiba di tengah gitu. Gue hasilnya kayak gitu, di pojok aja gitu, cek gitu kan. Ya udah. Ya nggak lulus deh, cuman akhirnya lulus. Lulus. Nah cuman tapi kalau kita udah bisa menguasai kamera itu, wah itu udah the best. Jadi bukan cuman hasilnya keren ya, buat motonya aja susah. Motonya aja susah.
buat Boro-boro hasilnya bagus. Boro-boro, coba deh nanti Buat motonya coba lu bisa, coba googling gitu. ya. Kamera Kalau nggak large YouTube format large gitu ya. format gitu ya. Waktu itu yang merek ada Hasselblad, Mamiya yang gitu-gitu. Padahal merek-mereknya udah top. Oh, merek top. Lensanya juga. Oh, itu mahal. Dulu aja udah mahal banget. Ratusan juta. Bisa 100 lah. Zaman dulu itu. mah udah kayak berapa? Kayak 500 jutaan sekarang ya. Wah, gila. Itu motonya aja susah gitu ya. Jangan kan ngasih hasil yang keren ya. Nah, waktu itu kita dapat tugas. Kita boleh pinjem tuh. Oh, boleh dibawa. Boleh dibawa. Resiko Boleh dibawa, tapi nggak boleh sendirian. Kelompok, mulai 2-3 orang. Oke. Kerja kelompok di rumah ya kerjain di rumah siapa, kita pinjem. Ya gagal semua. Itu ngencenginnya pakai baut apa pakai apaan? Pakai skrup gitu-gitu? Enggak, model cetak-cetak aja. Oh, cetak-cetak aja gitu. Oke. Cetak-cetak gitu tuh. Jadi partnya tuh ada lensa, ada bodinya, ada backnya gitu ya. Backnya tuh buat nyimpen film tuh. Tapi dia ngajarin nguji mas ini supaya bisa itu supaya apa, Mas? Kenapa nggak ya udah kan kamera udah jadi, kenapa harus diajarin harus bisa bongkar pasangnya? Nah, industri zaman dulu masih pakai itu, kamera itu. Komersial. Jadi kalau cetak-cetak gede minimal medium format lah. Tapi sebagian besar fotografer zaman itu ya pakai large format. Dan kita ya arahannya kan ke sana ya. Jadi lo juga harus menguasai. Supaya pas kita pindah-pindah kali ya, pas pindah-pindah juga harus. Pas pindah-pindah ya kan, terus kalau umpamanya apa ya? Kan kalau ukurannya besar nggak mungkin kita taruh tas juga ya. Nggak mungkin. Kalau pepetin gitu juga dia segimana lah gitu. Kayak kotak-kotak gitu kan. Nah, dosen gue pernah waktu itu hunting ke Taman Mini, Mas Pongki tuh waktu itu tuh. Bawa las format, terus pakai kain hitam gitu kan. Wah, keren lah pokoknya. Oh, tahun 2000-an tuh masih ada kamera begitu ya? Masih, 2002. Ya 3, 4, 5, 6, 7. Pas gua tugas akhir TA tuh peralihan tuh 2007. Antara digital kan masuk 2005 ya. Sekitaran itulah 2005. Tapi kita belum boleh, masih analog, masih film ya. Nah di situ gue pas tugas akhir disuruh pilih digital atau film. Kalau digital lo harus 80% lebih olah digital. Nggak boleh cuman kayak brightness, kontras. Itu nggak boleh, harus benar-benar digital imaging lah gitu. Ya udah kalau nggak film. Gue pilih film, tapi akhirnya agak nanti kebongkar lagi. Secara teknisnya gue simple lah gitu ya. Tapi medianya akhirnya gue pakai digital. Karena kan ada proses di Photoshop yang gue cuman tempelin ini ya, tekstur ya. Iya. Gitu. Waktu itu kan konsep foto gue still life, bunga. Foto bunga. Foto bunga. Jadi digital itu gue adalah cuman nempelin itu doang. Gue udah siapin waktu itu film slide berapa roll gitu. Tapi gue pikir ini kerjanya pasti ini ya, lama lah bertele-tele gitu ya. Gue gini akhirnya gue pakai digital, modal gue jepret 2 roll, habis itu asistensi gue bawa slide-nya, gue kasih lihat, padahal file aslinya file ini, file digital yang akhirnya gue cetak gitu kan. Nah udah, Mas Ferry waktu itu jadi dosen pembimbing, pas banget peraturannya berubah lagi, waktu itu ditunjuk, sebelum gue ditunjuk sama kampus. Lo si ini. Nah, gue deg-degan tuh waktu itu karena kalau gue nggak Mas Ferry, gue nggak tahu deh nyambung apa enggak gue sama konsep gue gitu kan. Nah, pas gue tugas akhirnya kita yang milih dosen pembimbing, langsung tanpa ibu gue tunjuk Mas Ferry. Dan sebelumnya udah akrab, udah sering ketemu lah. Sempat ngajarin ngajar terus
hampir setiap weekend kita main ke Mas Ferry, ngobrol segala macem. Oh udahlah, udah deket banget lah gitu ya. Pas tahu boleh milih dosen pembimbing, gue pilih dia. Nah disitulah ngebentuk gue untuk kalau ngajarin orang tuh begini gitu. Karena gue dibentuk sama Mas Ferry itu kayak gitu. Jadi nggak yang ini loh, ini begini, enggak. Tapi lo mau apa? Yaudah coba, gue mau lihat dulu. Lo bisanya udah gimana, sampai mana? Baru nanti gitu. dikoreksi Baru, gitu ya. Nah, yang jadi korban gue Henry tuh. Oh, Henry. Handsome ya. Dia kayaknya sebelumnya sampai, tuh ada tuh. ya kan? Dia sampai sekarang kecewa banget tuh sama gue tuh. Katanya gila gue nggak pernah diajarin gitu. Gini. Dia kecewa banget sama gue. Padahal emang itu cara mengajar lo aja yang begitu ya, yang koreksi Iya gitu sih. ya. Oke. Jadi nggak yang ini loh bikin foto ini tuh begini, enggak. Ya udah lu foto, menurut lo bikin foto begini cara lu gimana gitu. Kita bisa aja beda cara tapi sama hasilnya gitu kan. Nah, waktu itu gue sama Mas Ferry kayak gitu, Mas. Gue nggak sampai nanya sih, tapi dia yang ngasih tahu. Lu ngerjain foto jangan di studio gue ya. Itu lu harus di luar. Waktu itu ya udah gue ngikut aja lah. Jadi gue bikinnya di rumah. Gitu. Kalau mau asistensi baru gue ke studio. Belakangan gue tahu kenapa dia begitu, karena kalau gue moto ada dia, kayak ada intervensi lah gitu. Ya. Gue harus bagus, harus kayaknya selera dia gimana ya, menurut dia gimana ya. Jadi nggak gue banget tuh. Ya. Nah, akhirnya keterusan lah gue kalau ngajar tuh kayak gitu. Jadi gue nggak bisa nyamain, namanya anak PKL gitu ya. Si ini karakternya ini, si ini karakternya ini, si ini skillnya udah sampai sini, si ini skillnya udah sini. Nggak bisa nanti yang harus pukul rata. Oh lo kayak gini aja atau gini aja. Itu pasti gue bedain gitu. Nah, si Andri tuh kayak gitu, pengennya tuh dia moto kayak gini tuh gimana sih gitu. Gue gimana ngejelasin ya gitu. Ya udah lu foto aja gitu. Lu foto aja nanti baru kalau hasilnya beda, ya barulah di situ kita diskusi gitu. Jangan nanya dulu atau gue kasih lihat dulu lah gitu. Ini fotonya ini begini nih gitu. Ya nggak kayak gitulah gitu kan. Tapi mungkin itu bakal lebih makan waktu tuh ya. Makan waktu. Iya. Makan waktu. Nggak yang jangan berpikir instan juga sih ya. Untuk jadi apapun lah gitu ya profesi kita. Pasti prosesnya kayak lu bikin kayak gini kan nikmatin gitu ya. Kayak tadi lu cerita dari yang lampu ini tiba-tiba hitungannya apa? Sponsor atau apa? Iya, support gitu. Support ya. Kasih. Ya lu nikmatin aja tuh prosesnya kan, nggak tiba-tiba instan jadi gitu ya. Wah, gue nggak bisa bikin podcast karena gue nggak ada lampu, jadi nggak bikin. Gue nggak ada alat-alat yang popper, jadi nggak bikin. Kan rata-rata kayak gitu tuh yang bikin kita gagal ya. Iya. Nggak nyoba dulu gitu. Padahal ketika kita nyoba, tiba-tiba ya ada aja kesempatan, peluang datang gitu ya. Iya, nggak lo pikirin sama sekali kan? Nggak nyangka tiba-tiba kok ada. Ya, kan? Cuman nge-review barangnya si bapak itu kan, produknya bapak itu gitu kan, tiba-tiba lost nggak lama, terlalu nggak intens ini, terus abis itu lo mau bikin lagi, lo hubungin, curhat mic-nya rusak, curhat lagi kan, dikasih mic, abis itu lo butuh apa lagi gitu kan? Nah kayak gitu sih. Bener-bener akhirnya ya. kayak yang bikin ya ini juga ya, kayak pertemanan yang cukup panjang tuh sebenarnya nggak yang gue udah dapet apa yang udah dapet dari dia udah selesai. Ya nggak gitu juga lah gitu. Jadi kalau ya mungkin ya beberapa anak kejar itu yang gue lihat bisa kayak gitu tuh banyak gitu. Dan rata-rata jadi semua lah gitu. Dan mereka itu tuh mungkin kayak gitu ya. Waktu itu kan kejar sistemnya nggak tahu dapat ilmunya lebih banyak di pas belajarnya apa ngobrolnya kan. Nah di situ kan
Ini ya, kayak mungkin kalau kita ngobrol sama Ramon gitu ya kadang-kadang ya udah lu moto aja lah sob gitu, ya kita moto lah gitu. Baru waktu di Facebook lah ya, upload Facebook kan, nah di situ kan nggak yang gimana sih bikin ini gimana, udah pokoknya temanya ini, lu mau jelek kayak mau bagus upload, baru itu kita ada tema bulanan ya kan. Tapi dari situ kan belajar ya, oh ternyata moto ini tuh yang bagus begini, yang bagus begini. Nah kayak gitu yang bikin kita tuh akhirnya lama berteman. Tapi kalau seandainya waktu itu gue ke Mas Ferry umpamanya, soalnya Mas Ferry pernah bilang kayak gini, Di, ngapain sih lo kuliah 4 tahun, dapat apa sih gitu. Iya Mas ya, kalau lu cuman mau moto begini, ya lu kursus aja sama gue 2 minggu. Iya juga Mas ya. Terus? Nah, tapi kalau lu begitu, abis itu lu udah tuh nggak, prosesnya lu instan gitu ya, terus udah itu ketemu gue nya, ya udah lu udah selesai apa yang lu mau udah dapet, ya lu bisa cabut, bisa kesini lagi, ya terserah gitu kan. Tapi kalau lu ngalamin proses nggak dikasih tauin ilmunya, gue nggak pernah sekalipun diajak Mas Ferry moto. Nggak pernah tuh? Nggak pernah. Dia ada proyekan atau bikin portfolio, gue nggak pernah. Sekali atau 2 kali waktu itu gue sama Adit ya, itu istilahnya gue gerebek. Dan itu gue seneng banget. Pas gue datang, pas dia lagi ada klien, gue dalam hati gue bilang, mampus lo Mas, gue lihat lo gitu. Lihat cara lo gimana? Lihat cara lo moto gitu. Karena gue selalu ngelihat dari hasilnya dia, dan dia ngasih tahu lewat situ aja udah. Nggak yang, ini motonya begini di. Padahal kan studio ya tinggal buka pintu. Ini nggak pernah gue diajarin sama Adit kayak gitu. Waktu itu salah satunya dia lagi moto helm. Dan gue tahu dia kayak yang anjir ketahuan gue gitu. Gue nyebutnya tuh ini secret lighting lah gitu ya. Gue bilang anjir moto, itu lu bayangin aja zaman dulu moto mobil pakai film gitu kan. Lu mau koreksi di mana coba? Mau koreksi di mana? Jadi benar-benar lightingnya harus benar-benar jadi gitu ya. Iya. Highlightnya lu simpen di mana, shadownya lu simpen di mana. Itu ngebentuk karakter juga sama mental sih, kalau gue bilang. Nah di situ tuh, tapi waktu udah main-main ke studio tuh, gue waktu itu udah digital, Mas Ferry juga udah pakai digital. Wah itu pas Mas Ferry lagi preview sama klien, gue sama asistennya gue tanya-tanya tuh, Mas ini gimana Mas, ini gimana Mas? Oh bapak biasanya kayak gini nih, ini buat gini. Wah gue bilang, wah itu perfect banget tuh dia tuh, untuk lighting ya. Nah kayak gitulah, jadi sama belajar kayak gitu tuh menurut gue tadi itu ya bentuk karakter ya. Jadi nggak maunya tuh instan gitu ya. Lu nikmatin prosesnya, orang-orang tuh beda cara berprosesnya tuh orang-orang juga beda. Itu kayak lu mungkin suka nyoba-nyoba ya. Nggak yang udahlah cukup moto, tadi lu nyebut lu video, drone. Ya itu kan upgrade skill juga ya, dan ya lu nikmatin aja jadi pilot drone gimana, nggak mesti ahli, yang penting tahu aja. Kalau mau ahli ya lu dalemin, tuh spesialis gitu ya. Kayak gini lu coba-coba, ya akhirnya tadi kan dapat link baru, dapat pengalaman baru. Betul. Nah dari situ akhirnya kalau zaman dulu tuh juga apa ya, kita nongkrong tuh sosial media tuh juga belum terlalu terlalu rame dulu. Jadi kalau ngebahas sesuatu tuh kan ya waktu dikejar ya, ngebahas sesuatu tuh bisa sampai berjam-jam gitu ya, emang ngobrol gitu ya. Jarang ada yang lain ngobrol dan ini begini. Wah, cari ilmu tuh kayaknya berharga banget ya. Iya. Sekarang bener juga sih, zaman sekarang di sosial media, bahkan di TikTok aja tuh udah ilmu banyak banget. Cuman karena saking banyaknya, saking mudahnya, jadi orang tuh kurang menghargai kali. Nah, lu pernah nggak ngerasa kayak gini? Saking kayak seolah lu udah nonton YouTube banyak, lu kayak udah bisa. Udah lu pernah nyoba. Betul. Iya kan? Kayaknya udah cukup, gue udah tahu. Gue udah tahu nih tutorial ini nih, tips ini itu. Tapi pas dipraktekin, wah gila. Susah ya. Susah. Kayak gini aja kan. Mas. Coba aja lu ngeset kayak gini. Jadi gue ngeset, lu ngelihat lu ya sama anak-anak PKL ngeset gitu kan, kok gini.
gue nggak tahu deh, mereka tahu nggak maksud lo gitu. Atau bahasanya gini, ini lo rap lagi nih, terus mereka suruh coba buat ulang gitu ya. Tapi ngelihat hasilnya, ngelihat di hasil gitu. Coba lu bikin yang kayak begini. Jadi dia, yang ini lampu dari sini tadi itu begini, lampu dari sini tadi begini. Coba deh, bisa apa enggak? Kenapa sih tadi lu nyuruh, tolong dong ini majuin, mundurin, tutupin, di blocking gitu ya. Kayak gitu-gitu tuh. Nah, kalau mereka paham, ya bisalah mereka atur gitu ya, sesuai. Tapi kalau mereka kayak cuman tadi geser, majuin, pindahin, tapi dia nggak tahu kenapa sih digeser, kenapa dimajuin, ngedapetin di mana sih gitu, ya lama ininya, bisanya gitu ya. Tapi kalau paham kenapa gitu, ya prosesnya bisa cepet lah. Gitu. Ya itu namanya proses ya. Ada tanggung jawab kayak lu ya, lu bertanggung jawabnya atas anak-anak PKL nih. Keluar dari sini lu minimal bisa apa gitu kan? Betul. Minimal bisa ngeset lighting, ngedit, apalah segala macam yang studio ini biasa bikin gitu ya. Kalau di gua kan di 53 Studio tuh mereka tuh minimal bisa ngedit. Syarat untuk masuknya? Enggak. Atau apa? Keluar. Keluar dari situ. Oke. Bisa ngedit. Gua nggak terlalu mentingin sebenarnya mereka bisa foto. Tapi teknik mungkin ya. Karena belum pernah deh kayaknya anak PKL gua kasih klien gitu ya. Itu gua fotoin kayaknya belum pernah. Belum pernah. Karena ya itu hubungannya sama komunikasi. Waktu itu pernah bukan PKL sih, jatuhnya dia anak baru. Gue jadiin fotografer. Secara teknis bagus, bisa gitu ya. Tapi secara komunikasi dia nggak bisa. Dia yang mundur. Gitu. Makanya anak-anak yang PKL minimal lo bisa ngedit aja. Gitu. Dan itu kepake di 53 Studio tuh ngedit kepake banget. Gitu. Karena ya itu satu ngedit, yang satu mungkin ya bisa ngerjain yang lain lagi. In-house editor kan gue ada 2 tuh. 2. Fotografernya? Fotografer. Editor? Apa beda? Dulu 1, sekarang bisa dibilang siapa aja harus bisa moto. Jadi sekarang 3 lah, 3 backup-backupan. Kalau dulu 1, dan gue udah nggak moto itu sejak 3 bulan pertama buka studio. Udah langsung dulu? Udah langsung gue nggak moto. Oke, asik deh. Kayak gitu, jadi udah. Gue waktu itu kan hire-nya asisten ya, kru lah gitu, hire kru. Apply, interview, dapat 1. Udah, gue jadiin kru bener-bener, tapi lu perhatiin gue moto ya, gitu. Karena suatu saat lu akan moto. Udah, proses 3 bulan, ya alhamdulillah sih orangnya emang cepat belajar ya, cepat nangkep gitu. Jadi gue nggak terlalu banyak ini gini, dia ngulik gitu kan. Sampai akhirnya gue tuh cuman mencet shutter aja. Jadi dia udah tahu lah. Nanti bikin ini, gue sampai tinggal jepret udah mateng. Pose segala macam dia yang ngatur. Biasanya gue begini. Udah gue tinggal jepret. Nah, udah kurang lebih 3 bulan. Udah dadakan tuh gue. Lu mau tau nggak? Wah, ya enggak lah bang. Enggak, kenapa? Ya belum berani gitu kan. Enggak, lu bisa. Udah gue kasih kamera. Tuh foto, ada klien tuh datang. Nanti gimana? Kalau ada apa-apa, gue di bawah. Kalau gagal, kita ulang foto gitu kan. Udah sejak itu, udah. Lepas gitu ya. Gue lepas. Akhirnya gue kasih krunya tuh anak PKL kalau nggak salah. Nggak lama dari itu mulai ada yang PKL tuh. Udah sekalian training anak PKL, dia juga sekalian belajar tuh. Karena gue mikirnya itu, yang tadi kita sempat ngobrol ya, gue harus targetin sampai kapan nih ya tenaga gue, istilahnya. Kalau gue buka studio, gue yang moto, terus gue kenapa-napa gitu ya, umpamanya kenapa-napa itu maksudnya
iseng ya tiba-tiba gue ngilang ke Bali namanya 2 tahun gitu. Terus studio nggak jalan dong gitu kan. Gitu ya. Akhirnya ya udah. Oh, kayak gini kali ya, mesti ada yang backup gitu minimal gitu kan. Akhirnya ya udah editor, cari editor. Kayak gitu-gitu sih. Jadi akhirnya kalau dibilang fotografer apa? Udah berapa tahun nggak moto ya untuk komersil juga gitu kan. Untuk akhirnya gua waktu itu tuh sempet balik ke sini ya dari jadi ada ini ada apa cerita gue 2014 ya. 14, 15, 16 itu gue ke Batam. Ngapain tuh? Waktu itu studio udah ada ya. Waktu itu kan sering yang ngumpul di situ. Alat-alat tuh gue jual. Oh, lu jual? Gue jual tuh. Nah itu tuh. Nah di situ tuh ya. Kenapa tuh, Bang? Jadi waktu itu bokap gue pensiun terus nggak lama bikin usaha. Itu yang proyeknya itu di Kalimantan sama di Batam. Oh, oke. Awalnya di Kalimantan, gue ditawarin, gue nggak mau waktu itu. Masih istilahnya mau ngejalanin studio. Ya, alhamdulillah proyek yang berkembang dapat di Batam. Nah, pilihan nggak ada yang lain kan, abang gue udah di Banjarmasin, di Batam. Akhirnya, aduh, gimana ya? Udah. Nah, pada saat waktu itu tuh studio masih gue semua lah gitu. Belum kayak gini. Waktu itu masih masih nama gue juga jadi Marta Ditya fotografi lah gitu. Udah akhirnya gue milih ke Batam, itu kamera, lampu, lensa gitu ya. semua lah, semua alat-alat, payung softbox gitu-gitu. Jualin tuh. Apa namanya? Waktu itu ada komputer juga, udah jual tuh. Dan iya gue ke Batam nggak megang kamera gue 2 tahun. Sama sekali nggak megang tuh. Nggak megang. Padahal kan Batam kan lu jarang gitu, maksudnya nggak ada rasa pengen gue pengen explore di sana gitu. Awalnya sih kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Gue satu saat belilah gitu gue kamera gitu ya, terus lampu flash gitu kan. Gue moto produk nggak sempet juga sih. Wih, saking sibuk gitu, Bang. Ya, padahal kan lu dulu ya maaf Bang, lu kan agak rebel tuh. Lu sampai berhenti kuliah hampir 3 kali. Terus ketika lu udah punya ilmunya, terus lu tiba-tiba ditawarin bokap untuk pegang suatu usaha di Batam, lu sampai tinggalin itu foto. Iya. Di sana ya pakai handphone aja. Oh, tapi pakai handphone masih. Tapi kamera enggak sama sekali tuh. Enggak sama sekali. Bisa ya? Justru gue beli lagi itu setelah 2 tahun kan project di sana ya. Udah mau kelar lah, nggak nyampe sebulan. Intinya sih gue nggak sempet bawa lah. Waktu itu gue beli di 5.500 ya. Udah di Depok tuh, udah balik ke sini. Jadi di sana nggak kangen tuh juga biasa aja lah. Yang penting ya masih bisa moto pakai handphone aja gitu ya. Nggak kepikiran wah beli yang mirrorless yang kecil, yang compact gitu nggak ada. Oh. Habis itu udah. Nah itu gue mulai balik moto lagi 2016-17 lah. Henry, anak Jar 3. Anak handsome ya. Yang punya handsome. Yang punya handsome, gile. Vendor wedding terhits di Depok ya. Udah tuh gue bilang, ini nih moto-moto lagi gitu kan. Nah dia juga tuh waktu itu nggak tahu handsome belum ada tuh kalau nggak salah. Terus ngobrol lah. Disitulah tuh dia kayak mau belajar foto lagi lah gitu. Ya udah gue bilang, ya iyalah gue juga ini. Udah proses akhirnya nah di Batam itu gue ngelihat anak-anak kejar tuh, gue liat wah gila bikin vendor semua tung gitu kan. Gue bilang wah wedding semua kan. Gue bilang rame banget di Depok nih kan. Nggak, waktu itu banyak banget ya, banyak tuh. Banyak. Iya kan? Lo apa waktu itu? Ada juga? Nggak juga? Ada juga, gue cuman ya? belum terlalu naik aja, gue freelance. Freelance ya? Gue bilang, wah ini gue balik ke Depok terus nyemplung di wedding juga, gue udah kalah lah sama mereka nih. Gitu. Handsome, gue nggak tahu deh handsome udah ada, gue lupa. Kalau nggak salah udah ada.
ya udah akhirnya gue balik lagi. Gue sempat freelance di Handsome tuh satu project. Masa? Dan waktu itu gue agak gimana ya, ditolak kamera gue tuh Apa emang? dengan belagunya tuh si Handsome. Kalau nonton mungkin dia inget tuh. Jadi gue 5.500 tuh nggak masuk hitungan di wedding zaman now gitu. Terus kan full frame gitu. full frame itu kan. Oh gitu ya gitu. Coba lu moto pakai 5.500 emang lebih bagus dari gue. Gitu. Nah waktu itu dia punya A72 ya. A72. Gue dipinjemin tuh. Moto lah kita di komplek BIN ya. Di mana? BIN. Kalibata ya. Komplek BIN. Di situ. Terus gue naik KRL tuh. Gue gantung tuh kamera, gue gantung. Terus gue duduk gitu di dalam gitu. Apa iya gitu, gue moto lagi gitu ya, terus weddingan lagi gitu. Ya udahlah jalanin aja gitu. Terus antara seneng dan gimana ya, aneh aja gitu. Kayak bener-bener dari awal ya gimana ya, yang tadinya ya dulu ya gue mempekerjakan orang gitu ya, gue nggak pernah freelance gue. Nggak pernah freelance dari baru setelah pulang dari Batam itu aja deh. Emang handsome aja. Terus nggak tahu waktu itu gue dibayar berapa tuh. Thank you apa deh, warteg daerah situ. Gitu. Terus ya udah gitu kan, apa benar gue ini lagi gitu kan. Gue moto, udah akhirnya gue tetap bawa tuh 5.500 lo bawa. Jadi ya udah gue foto pakai itu, karena pakai 5.500 gitu kan. Udah sejak itu sih akhirnya sih ya adalah beberapa kali gue mau kerjasama sama Handsome gitu kan, terus ngembangin 53 Studio sampai akhirnya ya udah gue mutusin udahlah gue ngembangin 53 Studio sampai sekarang gitu. Jadi sejak itu mungkin gue balik ke bidang fotografi, tapi kalau sebutan fotografer kayaknya enggak lah gitu. Gitu. Nah sekarang aja sih kayak balik ke hobi lagi aja kan. Hobi, gue mau moto lagi, fotografi sebagai hobi lah gitu. Ya itu jatuhnya ke street. Gitu kan. Sekarang lu ya ya inilah apa namanya, ngelihat jujur aja nih ya, waktu gue ngelihat ini apa namanya Nyobi Sabi gitu ya. Gue bilang anjir kok dia duluan ya bikin. Waktu itu siapa yang gue lihat kan siapa? Yang pertama kali Oyon, bukan belum tayang Deko. Gue bilang wah udah bikin di Pak ya kan. Aduh gue konsepnya jangan gini lah. Tadi itu gue udah mau bikin Pak. Ngobrol gini. Ngobrol gini gue udah mau bikin. Ya kan? Ya circle kita aja lah banyak banget ya banyak gitu kan. Banget fotografer. Pas gitu ya udahlah terus gue bukannya malah gimana ya, malah terpacu aja gitu. Wah, enggak, gue bikin tapi makanya waktu lo undang kan gue gercep banget ya. Iya kan, bener. Kalau iya gitu. Kalau yang lain gue siapa gue, tapi lu tertarik gitu ya? Gue tertarik Pak, karena apa? Gue mau belajar. Jujur gue mau belajar gitu. Gue mau belajar gimana sih gitu kan. Kayak tadi aja lu awal-awal lu juga mau belajar caranya ngomong gimana ya kan. Nah, terus gue pas lu undang gitu kan, gue ikut lah gitu. Siapa tahu sih, pasti ada pelajaran lah, pasti ada pelajaran yang bisa gue ambil gitu kan. Tapi kalau gue lihat gini, ya lighting lo juga lumayan kompleks ya, karena mungkin ada backlight kali ya. Iya betul. Ya kan? Betul. Kalau enggak kan, simple aja gitu kan. Nah itu kan gue bilang, gue mau lihat suasananya gimana, suasana kerjanya, situasinya. Ternyata kalau setnya begini, buat gue ribet, betul. Cuman ya udah berarti gue ngambil nanti kalau suatu saat gue bikin channel yang lebih simpel gitu kan. Kayak gitu sih Pak. Jadi gue seneng tuh karena ya satu nyambung tali silaturahim ya. Kedua ya tadi itu apa ya, ngelihat lu gitu bikin, terus pas waktu itu juga gue mau bikin tiba-tiba gitu kan, wah
seneng belajarnya gitu gue tuh. Karena dan salah satunya tuh gue gimana si orang itu menyelesaikan masalah gitu. Belajarnya yang penting itu tuh. Kalau kayak lu kan apa permasalahan lu memangnya ini gitu kan. Backlight. Gimana lu solusinya, lampu lah tembak sana sini. Tadi lu bilang belum pasang kaca film ya. Kaca film mungkin nggak tahu gelapnya segimana. Nah dari situ kan solusinya dia begini. Jadi nanti kalau umpamanya gua ada masalah kayak yang gini-gini, gue tadi juga mikir nih kan, audio kemana, nyambungnya, record dari mana gitu kan, gue belum, ya di YouTube sih banyak, cuman gue untuk ngelihat langsung begini, baru ini kali gitu kan. Oke. Nah udah akhirnya, ya udah belajar lagi, kenapa enggak gitu kan. Iya. Kayak gercep begitu diundang, oke siap, berapa episode. Jadi yang paling penting ya, selama kita mau belajar sih, ya akan bisa-bisa juga ya jadinya ya. Iya. Dan belajar sama siapa aja deh gitu. Dan gak kenal usia juga ya. Iya bener, sama siapa aja gitu. Sama siapa aja. Dulu gue belajar sama lu, sekarang ya secara tanda quotes gitu lu belajar gitu kan. Makanya gue udah ketinggalan skill jauh deh sama anak-anak zaman sekarang gitu. Skill menguasai kamera ya. Gue tuh nggak ngulik gitu. Orang ngomongin gue harus Fuji tuh begini, Sony begitu, gue nggak tahu. Gue taunya tuh moto bisa jadi bagus aja, gitu. Dan selama menguasai apa ya? Bukan menguasai gearnya sih ya teknis fotonya aja, gitu. Ya udah, mau pakai gear yang apapun itu juga bisa juga ya. Iya, karena ya mungkin itu gua dapetnya tuh ya 4 tahun kuliah itu ya. Di situ tuh emang buat kita tuh yang waktu belajar sama-sama bareng kemarin tuh. Dapat pondasinya lah gitu ya. Sampai kadang-kadang kan coba aja lo moto wedding ya, dari awal sampai selesai nggak lo lihat. Berani nggak lo? Enggak sih, selalu lihat terus ya. Lihatnya nanti aja di rumah gitu transfer. Ngeri juga sih. Itulah yang kita alamin gitu. Iya, fotografer analog ya. Iya bener, kita nggak tahu hasilnya. Iya. Coba deh. Iya kan? Kemanapun gitu, pokoknya hunting gitu. Hunting lah, nggak usah wedding kayaknya resikonya. Iya, klien orang. Gila kan. Cara orang nih. Hunting aja gitu. Yang udah lo persiapkan gitu. Waktu itu gue mungkin kemana, Pulau Seribu gitu ya, sama temen-temen ke Bali waktu itu. Udah, ya pakai film ya nanti aja lihat hasilnya. Begitu udah pulang kan di proses tuh, dicuci. Begitu lihat, wih gila, nyesel gue gitu. Nggak dapet apa-apa. Nyesel gue nggak ngambil banyak umpamanya. Moto sunset aja waktu itu kan, ya udah berapa kali tuh, cepret, wah exposure-nya pak gitu kan, belum nyari angle apa segala macem. Tapi ya dari situlah kita kebentuk gitu ya. Maksudnya begitu dikasih digital tuh senangnya tuh cuman kayak lebih memudahkan aja. Gitu. Sangat memudahkan. Sangat-sangat memudahkan. Jadi gue pribadi ya, kalau gue pribadi sih emang nggak ngulik gitu. Kayak lu pakai apa sih? Gue awal Nikon, sempat pindah Canon. Canon abis itu nggak punya kamera sama sekali, balik lagi ke Nikon. Itu gue jual pakai Olympus tuh. Olympus masih ada. Terus studio pakai Nikon. Nikonnya yang apa, DSLR? DSLR masih, kalau yang studio ya. 610 sama 750. Kalau gua Z5. Oh, oke, Z5. Z5, Olympus OMD 10 Mark II. Itu yang punya treat tuh? Apa? Buat nyetrit, ya dua itu tuh. Nah, sekarang baru kemarin nyampe tuh barangnya. Fuji film. Yang apa? XE3 ya? Kecil. Itu tuh. Cakep tuh. Nah, dari situ ya udah, gue nggak tahu tuh kalau ngomongin karakter, ngomongin apa. Gue cuman ngomong, ribet deh. Waktu itu gue kemarin ya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, gue ke stasiun baru ke lama tuh, nenteng Z5 gitu kan, sama kitnya 2
470 ya. Itu kayak apa ya, kayak nodong orang gitu. Ya, kan begini kita sekarang moto ya jarang begini lah, begitu ya. Jadi begitu bek gitu. Tuh orang kayak ngeliatin aja gitu. Jadi anjir, gue kayak benar-benar pusat perhatian gitu ya. Nah, yang Fuji ini nih gue belum nyoba nih, tapi tadi pagi lah gue agak jalan-jalan keliling itu. Ya udah enak banget tuh. Stek, nggak nyuri perhatian orang gitu ya kalau kita kecil gitu kan. Terus lensanya juga gue yang fix tuh 270 27 ya, yang 27 28 ya. Kalau pakai itu, iya kecil banget. Ini kan kayak mainan aja gitu. Ya udah, cuman bukan nggak penting sih gear ya, nggak penting, sesuai kebutuhan aja. Gitu. Kalau lu pakai dikasih gear canggih nggak bisa manfaatin fiturnya, buat apa juga? Iya. Yang penting ya kebutuhannya kan supaya nggak mencolok. Kalau lu kan straight, mencolok ya pakai kecil. Enteng, ringkas, gitu kan. Ya ribet. hasil cukup, lebih dari cukup lah, bagus lah. Sangat lebih dari cukup Iya itu kan? sih. Bagus ya? Bagus itu. Ya kalau di YouTube sih review-nya bagus gitu. Mungkin lu kalau gua komporin lagi pakai Fuji, pakai X100 kan? loh. Kayak punya Ramon tuh, seri X100. Ramon pakai yang terbaru X100V tuh. Gue hampir beli itu. Nah, itu kenapa tuh enggak? Padahal itu lebih asik lagi tuh, Bang. Nggak boleh gue. Nggak boleh. Itu dia ada viewfinder, lo bakal ngerasain kayak dulu zaman lo analog, karena Pilihan gue bukan yang V sih, yang sebelumnya F. Yang Gue F. sempet pakai tuh yang F tuh. Lu sempet Tuh enak pakai? banget. Wah, racun tuh. Racun nih. Cuman enaknya yang V itu dia layarnya bisa tilt. Iya. Tilt up down. Iya. Kalaupun XE kan SM4 kan yang baru. Iya, kan. yang XE dia kan mendem kan tuh. Udah gitu aja kan. Nggak siap-siap gue racunin ini. Gitu lah. Nah makanya bahayanya orang nggak ngulik sama yang ngulik ya begitu tuh. Kalau gue kan taunya, tapi begitu lo kasih informasi kelebihannya gitu kan. Ya tergantung budget ya. Budget. Ya yang V berapa? 22 ada kan? 22 lumayan emang Iya kan? harganya. Lensa nggak bisa diganti. Ganti-ganti. Yeah. Emang sih waktu hampir gue udah ya ngobrol lah sama istri gitu kan. Boleh nggak? Ya boleh aja kalau sanggup. Ya nggak sanggup sih, ya udah nggak usah maksain. Ya udah gitu. Tapi kalau lo street tadi tuh rutin, Bang? Ada misalnya lo setiap hari Sabtu atau setiap, karena gue tertarik kan, kayaknya boleh deh kapan-kapan jalan bareng kita hampir berdua. Setiap pagi gue. Oh, hampir setiap pagi? Tapi belum lama ini ya, belum lama ini. Sebulan ini. Jam? Gue ngajakin Henry jam 6, dia nggak bisa tuh 6 pagi. Oh, lu pengennya jam 6? Biasanya kemana tujuannya? Jam 7 lah gue. Tujuannya kemana? Sekitaran gue aja. Oh, lingkungan lo, studio lo situ. Beji, Timur, segala ini. Naik tadi sepeda? Kukusan. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, gue parkir mana. Terus kemarin ke antar stasiun. Tadi juga sebenarnya kalau gue datang mau agak pagian, gue mau hunting dulu, gitu kan. Baru ngarah ke sini gitu kan. Cuman nanti daripada telat atau gimana, udahlah nanti aja. Oke, boleh nanti kita rencanakan, Bang, kapan-kapan kita jalan-jalan hunting gitu ya. Wajib. Oke deh nih, kita ngobrol udah hampir 1,5 jam kayaknya sih. Oh iya, lumayan panjang juga nih, Bang. Iya. Kita udah mulai lapar juga, jam 12. Jadi nanti paling kita ngobrol-ngobrol lagi, lebih banyak lagi di luar kamera mungkin ya, karena yang nonton juga udah mungkin panjang banget videonya. Iya, tapi tadi lu jangan nanya deh, kayaknya gue nonton dulu. Iya, cerita lu emang, ya lu kan lu juga ada Masta, jadi ceritanya banyak yang perlu diceritain. Nanya dong apaan, gue jadi kayak ya karena apa yang perlu ditanya, orang udah diceritain semua juga, Bang. Masa sih? Paling ini aja kali ya, mungkin anak-anak PKL di sini ada yang mau nanya nih. Tips apa gitu, nggak apa-apa, nggak ada sama cerita tadi gimana sih? Mulu sama gitu. Ada yang mau nanya nggak di sini? Oh belum. Wah, serius? Masa? Nggak tertarik kayaknya. Menarik. Angel. Apa? Kritik gitu ya? Masa sih? Gue nggak tahu cerita apaan gitu. Ini sebenarnya bukan nggak boleh dicontoh ya. Tapi keren aja bisa hampir 3 kali. Oh gitu. Hampir 3 kali putus kuliah. Iya. Nggak keren sih itu. Nggak keren bener. Seru aja.
Seru. Oke Iya, deh. kalau bahasa kerennya gitu kan apa, mencari jati diri gitu ya. Nah, Wah, gila. gitu. Apalagi anak-anak PKL kan nih mereka juga memang lagi galau-galaunya nih mau. Iya. Belum tentu mereka kuliah tuh, sekolah SMK di multimedia tuh emang karena kepinginan mereka, siapa tahu aja kayak nasib lo dulu kan juga karena kepinginan orang tua. Nah, itu mungkin mereka jadi belajar nih Bang. Tadi gimana sih Tanggung lo jawab. memperbaiki kesalahan-kesalahan lo di masa iya, lalu sampai tetap ya lo kan nggak jadi gembel kan sekarang kan? Jangan, Enggak kan? jangan. Bukan gembel kan? Jangan. Orang punya studio Iya, punya ini. Jadi iya. walaupun sempat putus kuliah ya karena mencari jati diri, tetapi lo tetap berusaha berjuang gimana tetap Iya. bisa punya kehidupan yang layak gitu kan, itu juga sesuatu tuh Bang. Jadi Tanggung jawab sih kalau gitu. oh, oke. Jadi Kuncinya apapun sih tanggung jawab ya. apapun yang lakukan yang baik sih ya, yang jelas yang baik tanggung jawab gitu. Karena kayak lu gini ya, sebenarnya kan ada tanggung jawabnya ya. Kayak tamu lo berbagi gitu ya, terus didengar sama orang, orang bisa terpengaruh. Tadi kan bisa Iya. bisa aja kayak "Ih, Bisa banget. ada yang nganggap wah gonta-ganti kuliah keren juga, bisa aja kayak gitu Iya, kan, bisa. ngambur-ngamburin duit orang tua gitu kan. Ada juga yang gue nggak mau kayak dia tuh gitu, ada juga kan, mungkin lebih kayak tadi dia kan ya mungkin itu yang bisa diambil ya, kalau bisa sih jangan gonta-ganti jurusan gitu ya. Kalau bisa pas sebelum kuliah lo belum ngulik deh nih, mau lo jurusan mau apa gitu kan, informasi sekarang udah banyak, jangan sampai ya salah jurusan lah gitu. Dan kalau udah di situ ya udah selesain sampai selesai. Tanggung jawab deh, komitmen Tanggung jawab, dulu ya. komitmen. Setelah itu lo udah mau jadi apa lagi ya bebas lagi sih. Gitu. Tapi minimal di waktu kuliah lo ya lo fokus, Diselesaikan gitu selesai ya. tepat Oke. waktu. Apalagi kalau masih dibiayain ya, udah manfaatin aja tuh. Tanda kutip manfaatin duit orang tua di jalan yang benar gitu ya. Jangan gila-gilaan gitu ya. Kalau itu kan gue mungkin ada unsur gila-gilaan. Gitu ya. Oh tapi gue kerja sih di sana, kerja gila-gilaan sambil juga. kerja juga. Cuci piring. Oke, jadi tetap Wah, ada gila-gila. usahanya juga loh ya, ada Ada, kerja karena- kerasnya juga ya. Gue sampai nangis waktu itu gue. Ditinggal temen-temen liburan. Karena gue nggak kasih duit liburan. Duit gue tuh buat kuliah, sewa apartemen, sama makan. Udah itu aja tuh Nanti ya. kalau jajan, jalan-jalan, Tanggung jawab sendiri deh tuh ya, cari sendiri tuh ya. Nangis gue. Gue nelfon, gue sampai nelfon. Gue mau jalan ini. Ya nggak bisa gitu. Nggak ada Terus budgetnya udah nggak gitu ada ya. budgetnya, ya udah. Nah sejak itu gue kerja tuh cuci piring, gila-gilaan lumayan. Oke, ini terima kasih nih Bang Didi sharing-sharingnya. Nanti kita cerita-cerita lagi nih Bang Didi ya. Thank you. Bang. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat dengerin. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya Faisal Satif guys dengan Didi Martaditya. Oke, ciao. Mantap.